Pace Ebene. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan hari ini mengajarkan tentang pemahaman akan warta keselamatan Allah yang tidak terbatas. Perikop Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit, buta dan bisu. Yesus memisahkan orang sakit tersebut dari orang banyak untuk disembuhkan dengan menyentuhnya. Tindakan ini mau menjelaskan tentang bagaimana relasi personal manusia dengan Allah. Allah yang menyentuh kedalaman diri dan hati serta menyembuhkan setiap manusia yang datang kepadanya. Di bagian akhir perikop, Yesus berpesan agar orang-orang yang melihat mujizat tersebut tidak menceritakan kepada siapapun juga. Menarik bahwa penginjil Markus ingin menyampaikan bahwa Yesus sudah pernah datang ke wilayah Dekapolis dan melakukan mujizat di sana. Tentunya, kabar tentang Yesus sudah terdengar di telinga orang-orang di sana, khususnya perbuatan-perbuatan besar yang pernah dilakukannya. Mereka takjub dengan perbuatan ajaib yang pernah dilakukan Yesus di sana. Dan inilah yang hendak dicegah oleh Yesus. Penginjil ingin mengungkapkan bahwa mereka hanya mengenal Yesus berdasarkan mujizat yang dilakukannya, namun belum sampai pada pribadi Yesus sebagai Allah. Bacaan pertama menjelaskan tentang nubuat Yesaya akan hari pembebasan dan keselamatan dari Allah. Pada hari ini, penginjil Markus menyampaikan penggenapan nubuat tersebut, bahwa karya keselamatan Allah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Sedangkan dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus menekankan prinsip beriman kepada Kristus. Prinsip tersebut harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan Kristus semasa hidupnya. Bagi Rasul Yakobus, beriman kepada Kristus berarti melakukan apa yang telah diteladankan olehnya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tanpa batas, yang menjangkau mereka yang seringkali dipinggirkan oleh masyarakat. Kita diingatkan bahwa karya keselamatan Allah bukan hanya untuk mereka yang menganggap layak atau berstatus tinggi, tetapi terutama bagi mereka yang miskin, hina, dan terabaikan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan yang kuat, yang kaya, atau yang berkuasa, tetapi Ia datang bagi semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan cinta dan belas kasihannya. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita ikut ambil bagian dalam membawa karya keselamatan Allah kepada mereka? Atau kita malah ikut mengabaikan dan menjauhkan diri dari mereka? Dalam realitas kehidupan, terkadang kita sukar bertoleransi karena suatu perbedaan seperti budaya, bahasa, dan agama. Sikap ini hadir tatkala kita menganggap diri yang paling benar dan baik dibandingkan dengan orang lain. Mungkin sikap ini muncul karena kita merasa takut tersaingi dan tidak mau melihat orang lain lebih unggul dari kita. Maka, secara tidak langsung kita menolak membagikan dan mewartakan kebaikan Tuhan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, Allah memanggil kita untuk melibatkan diri dalam misi kasih-Nya, untuk menjadi tangan-tangannya yang merangkul mereka yang terlupakan, untuk menjadi suaranya yang memberikan penghiburan, dan untuk menjadi saksi dari kasih Allah yang melampaui segala batas. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita dari Allah. Tentunya
kita diminta untuk memiliki sikap terbuka bagi siapa saja, khususnya mereka yang miskin, sakit, dan terabaikan. Kita juga diminta untuk menerima kehadiran orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Sehingga lewat kesaksian hidup melalui sikap yang kita tunjukkan tersebut, orang lain pun dapat melihat dan merasakan kebaikan Allah. Ini menjadi misi pewartaan yang harus diwujudkan dalam seluruh lapisan-lapisan kehidupan. Semoga dengan bantuan dari Allah, kita dapat dimampukan untuk menjalankan misi pewartaan tersebut. Amin.